Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Sore hujan ya, enaknya tidur sebenarnya ya. Tapi sayangnya kita ada jadwal, jadi mau enggak mau dan minggu lalu sudah libur. Jadi tidak bisa diliburkan lagi. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, silahkan nyalakan dulu kameranya, Ibu absen dulu. Siapa yang sudah hadir dan belum hadir? Silakan. Di sini yang sudah hadir ada Eki ya, Yusuf Baihaki. Lalu ada ini si Eki lagi ngapain ya? Terus ada Muhammad Sabirin, terus ada Reza. Reza orangnya mana ya? Terus ada Vira, Safei. Hadir, Bu. Ada Rifki, terus ada Arya. Ini Arya ada orangnya nggak ya? Terus ada Rizal, ada Fikri Rahman, ada Sarah Yunda, Filzah, Inaya, Jelani, Farel, mana Farel? Ada Indradi, Fadila. Ada, Bu. Nurbayazi, Bilya, Yan, Zia, Rosa, Sansabila, Siva, Pangeran, Mustika, terus siapa lagi nih? Mana ya? Sampai mana tadi? Alfi, Sasmita, Medi, Widya Bayu, Chani, Fikri udah tadi aja, udah. Yogi. Yang masuk ada Dika, Mariam, Mustika ya. Oke, mungkin karena lagi hujan jadi jaringan tidak stabil, boleh kalian kalau yang mau mematikan kamera silahkan ya. Jadi kita langsung aja, kalau yang sudah kalian absen di sianya masing-masing. Dan apakah sudah mengecek video? Sudah pada nonton video belum? Belum, Bu, baru setengah. Baru Belum setengah. selesai, Bu. Oke. Permisi, Bu. Mm-mm. Saya nggak bisa buka SIA nih, Bu. Sepertinya Nggak bisa gangguan. buka SIA? Iya. Kenapa? Nggak tahu ini gangguan mungkin, Bu. Saya nggak Gangguan? bisa. Oke. Kayaknya saya aja. Teman-teman yang lain gimana? Apakah bisa buka SIA? Kalau enggak, Rifki Ibu absenkan aja. Bisa, Bu. Kayaknya sinyalnya Rifki yang bermasalah. Muhammad Ari Rifki. Oke, Ibu absenin ya. Terus ini Emi mana Emi? Kok tahu-tahu udah absen? Kalau nggak ada di ruang Zoom, Ibu nggak mau ya? Ibu batalkan absennya. Oke. Sudah nonton baru setengah. Yang sudah nonton deh, ada pertanyaan dulu? Kita sambil share screen. Yang sudah nonton, ada pertanyaan? Bu, itu yang I itu. Yang I. Yang di Mar. Slide keberapa kah? Bentar. Mana dia? Oh, yang ini ya? Ya, yang ini tuh. Ya, kan yang di ini udah bilang. Mana dia? Coba bawah lagi, Bu.
Ini ya. I yang dipakai merupakan hasil dari I plus CC plus alpha kan. Nah, Oke. yang kan ada soal yang contoh ini, Mm-mm. yang contoh tuh tetap saya pakai yang I-nya yang itu, yang ini nggak ada tambahannya. Nggak ada tambahannya. Jadi kan di sini yang diminta adalah jadi I yang dipakai merupakan hasil dari I plus CC plus alpha, ya, di mana kita lihat I-nya itu sebenarnya ya, jadi kalau kalian sudah membaca maupun sudah nonton videonya, itu bisa kalian lihat bahwa MAR itu sebenarnya nilainya juga persen, ya, di mana itu mirip sekali dengan I. Nah, maka yang di sini ini bisa juga dipakai yang ada di MAR-nya, tergantung ya, tergantung dari apa yang sudah atau diketahui oleh soal. Nah, contoh misalnya jika I sama dengan 12%, inflasi 10, maka tingkat suku bunga MAR adalah berapa? Ano tadi Bu, mana dia? Mana ya? Berapa kira-kira? MAR-nya tuh 23,2% 23,2% hasilnya. dari ini untuk MAR-nya ya. Iya. Oke. Nah, karena sudah ada yang ini kan sebenarnya soal ya, kita diskusi bareng-bareng. Siapa yang mau jawab dulu soalnya? Saya. Medi. Terus siapa lagi? Ada 2 di sini. Ada I sama dengan 12%, yang bawahnya I sama dengan 10%. Siapa yang mau menjawab dulu? Medi dulu. Oke. Kalau sebentar. Ibu belum aktifkan. Bisa di-share screen? Vira juga nggak bisa buka Bentar, screen. Bu. Bentar. Udah kelihatan, Bu? Oke, sudah. Bentar. Ya, sudah. Nah, ini, Bu. Hmm. Kan yang diketahui itu I sama dengan 12%. 0,12. F-nya inflasinya 10%. Nah, yang ditanya MAR-nya. Terus ini rumusnya I plus 1 plus I kali 1 plus F dikurang 1. Nah, ini hasilnya gini. 3,2%. Bener nggak, Bu? I-nya? Oke. Dari 1,12 kali 1,1 kurang 1 itu yang sebentar. Itu yang 1 kurang 1,1 kurang 1. Itu dikali dulu atau dikurang dulu? Dikali, Bu. Dikali dulu, oke. Iya, dikali. Terus Dikali dikurang. dulu ya. Dikali Iya. dulu. Oke, benar berarti ya. Yang lain gimana? Apakah ada tanggapan? Nah, terus yang mau ditanyain sama Medi yang mana nih? Mana dia tadi, bentar. Nah, ini kan I plus, apa dia bilang? I plus CC plus alpha. I yang dipakai merupakan hasil dari I plus CC plus alpha. Nah, yang berarti yang di yang di sini tuh pakai hasil dari yang ini I plus CC plus A. Bukan. Atau gimana? Bingung saya. Bukan. Oh, bukan. Jadi kalau yang ditanya adalah MAR, tetap kita pakai komponen yang I yang ada di sini. Jadi kalau misalnya sebentar ini nggak ada notifnya. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah MAR tadi berarti tetap pakai komponennya ya, ada I dan ada inflasi. Nah, kalau misalnya yang tadi yang ditanyakan adalah sebentar, kita lihat dulu. Kalau misalnya yang ditanyakan I-nya ini adalah hasil dari I plus CC plus alpha, ya, berarti itu dipakai untuk
soal yang menanyakan atau marnya kira-kira berapa ya. Jadi I-nya ya di sini kan kalau diketahui I-nya 10% ya. Sini yang diketahui I-nya 10%, maka 10% masuk ke sini ya. Dan F-nya adalah 0,1 diambil dari inflasinya. Ya, jadi kalau misalnya I yang dipakai ini adalah I plus CC plus alfa, kalau misalnya dia bilang bahwa ada lagi komponen pendukung. Ya, jadi kalau misalnya ada diketahui CC-nya berapa, alfanya berapa, maka dihitung I-nya yang itu. Oh iya. Berarti maksudnya ya, jadi kalau misalnya dia ada komponen yang lain yang diketahui, misalnya CC itu adalah di sini CC-nya adalah biaya lain untuk mendapatkan investasi serta alfanya adalah faktor resiko investasi, maka yang dipakai adalah nilai I yang itu. Jadi bukan hanya yang diketahui aja. Ya, berarti ngitung marnya dulu anggapan baru dia ngitung baru dia masukkan lagi ke dalam mar gitu ya. Walaupun dia sebenarnya mar sama dengan bisa dihitung dengan I plus CC plus alfa, tapi karena kalau misalnya diketahui yang lain, ya diketahui ada komponen yang lain, maka dia harus dicari tahu dulu, ya harus dicari tahu I-nya, ya I-nya ada ya, terus CC-nya ini biaya lainnya biasanya ada diketahui dan faktor risiko diketahui, maka itulah I-nya dulu, ya baru ngitung marnya lagi. Itu ya? Iya, Bu. Ngerti. Siap. Oke. Bu. Sip. Medi udah, kita lanjut berarti ke di stop. Medi berarti dua-duanya ya. Lihat lagi satunya berarti yang berapa itu? 22,1% ya. Iya, Bu. 22,1%. Oke. Sip. Oke, Stop. kita stop dulu. Kita next berarti ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu share screen lagi. Soal berikutnya di sini dari COC ya, atau ada yang disebut sebagai cost of capital ya. Cost of capital itu adalah menghitung kira-kira cost yang paling tinggi atau cost yang memang dikeluarkan pada saat itu, yang paling banyak dikeluarkan untuk melakukan peminjaman atau misalnya akan melakukan suatu usaha ya. Jadi apa yang paling besar dikeluarkan bisa kita hitung berdasarkan ada yang disebut sebagai return earning atau modal sendiri, itu R kecil ya, bunga pinjamannya I juga ya. Terus rumusnya sudah ada di situ, P-nya adalah jumlah pinjaman dan S-nya adalah jumlah modal sendiri, di mana P-nya ini bisa berasal dari mana-mana ya, jumlah pinjaman bisa dari bank, bisa dari manapun ya. Terus setelah itu jumlah modal sendirinya, kira-kira berapa ya jumlah modal sendirinya juga mungkin bisa berasal dari tabungan tahun lalu ya, atau sisa usaha tahun lalu bisa juga disebut sebagai jumlah modal sendiri ya. Oke, ini ada soal jika Ari akan melakukan investasi dengan meminjam, jumlah pinjaman berasal dari bank 100 juta, pinjaman orang tua 20 juta, modal sendiri yang dipunyai 10 juta, return earning 5%, dan bunga pinjamannya 10%, berapakah COC dari pinjaman Ari? Siapa yang mau menjawab? Siapa? Ada yang mau menjawab? Tinggal dimasukkan saja ini rumusnya. Siapakah yang mau menjawab? Masa Medi lagi nih yang jawab? Ayo dicoba. Siapa yang mau jawab?
Nggak ada? Perlu pemaksaan kayaknya nih ya. Siapa ini tanggal berapa ya? 27. Adakah NIM 27 di sini? Mau angkatan 18, 19. Nggak ada, 18, 19 nggak ada. Angkat 27. Bulan 10. Berarti ditambah 10, 27 tambah 10, 37 ada? Ada 37 di sini. NIM 37. Sambil scroll. NIM 37 nggak ada. 36. Ada 36 ini di sini. Bu lihat Muhammad Nurbayazi, ada nggak? Ada Muhammad Nurbayazi? Ayo. Gimana caranya nih? Nomor yang ada di layar tuh. Tinggal masukkan saja rumusnya. Ayo. Ayo gimana? Nurbayazi? Coba dulu. Gimana? Yang nggak bisa jawab absennya, Ibu batalkan hari ini. Gimana? Muhammad Nurbayazi? Bentar, Bu. Masih nyapa. Gimana Nurbayazi? Yang R-nya, boleh nanya, Bu? Yang R-nya diubah atau enggak? Yang pertena diubah ke gimana? Apanya yang berubah? Yang R-nya modal sendiri. Apanya? Tetap dalam F? bentuk persen atau gimana? Yang mana? Yang R. Jadi ini yang diketahui apa nih? Yang diketahui modal pinjam atau I. Terus Kan yang diketahui jumlah pinjaman. Jumlah pinjamannya itu yang mana? Kan di sini rumusnya ada IPRS. Jumlah pinjamannya yang? I. Yang I. Jumlah pinjaman atau bunga pinjaman? Oh, yang P. Yang P. Oke. Ya. Terus? Terus yang I modal pinjaman. Yang I
Yang I ini adalah bunga pinjaman, modal pinjaman atau bunga pinjaman. Terus, yang I-nya berapa persen? %. Oke. Bisa share screen? Bisa share screen? Gitu. Bisakah? Nurbayazi bisa share screen atau enggak kira-kira? Ya bisa, Bu. Bisa? Oke, nah lebih baik gini. Oke, dituliskan dulu di ininya, di notepad-nya. Silakan, apa yang diketahui? Jumlah pinjaman. Hmm? Pinjamannya 100 juta. Yakin cuma 100 juta aja? Ditambah sama yang pinjam orang tua. Hmm? Ya, ditambah kan. Jadi karena jumlah pinjamannya tidak 100 juta ditambah dengan 20 juta. Oke, terus? Oke, apalagi? S-nya 10 juta. Oke. Kali P tambah R kali S. Oke, bagi P tambah S. Oke. I-nya 0,1 kali 120 juta. Oke.
Dikali 100%. Ya, ada rumusnya ada yang dikali 100%. Atau nanti deh, hitung ini dulu, nanti terakhir dikali 100%. Ya. Hmm. Jadi 12 juta tambah 500.000. Jadi 12.500.000. 12.500.000. 12 juta. Dibagi 130 juta. 130 juta ya. Jadi 0,09615. Nah, 0,0915. 5. Enggak, 9615. Dikali 100 juta. Iya. oke. Jadi tinggal dikalikan 100%, jadi kira-kira berapa? 9,9, kali 100% kan? 0,69. 9,615, enggak gitu? Berapa? Berapa, Met? Enggak, tetap dia kalau dikali 100%, 0,09615. Kecuali kalau dikali 100, kecuali kalau dikali 100 jadinya 9,6. Enggak ada persen. Bunda jadinya 9,65% ya. Iya, Bu. 9,615%. 61. Iya. 9,615%.
Ya gitu deh. 9 koma berarti Z. Hapus nolnya. 9, nah, Oke, sip. Berarti di situ kira-kira bisa kita lihat bahwa cost of capital-nya diperkirakan mencapai 9,615%. Ya, jadi maksudnya adalah dari yang sudah ada pinjaman, ada return earning dan lain sebagainya, dari semua yang sudah dihitung, nantinya itu kira-kira pengeluarannya kurang lebih akan terhitung sebagai atau 9,615 atau sekitar 10%. Jadi misalnya nanti ada pendapatan tambahan, maka dia bisa dibilang bahwa pengeluaran dari pendapatannya atau keuntungannya itu adalah sekitar 9,615%. Oke? Sip, terima kasih Nurbayazi. Nah, gitu dong. Bisa kan? Kalau dipaksa akhirnya bisa juga. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, ya, itu dari COC, lalu ada investasi do nothing. Ada pertanyaan lagi? Selain yang tadi yang sudah ditanyakan oleh Nedi? belum Oke. saya nonton. Gimana? Terlanjut. Masih setengah tadi sih saya nonton. Belum ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu. Nah, tadi itu masih di sekitaran MAR ya, yaitu minimum attractive rate of return. Nah, jadi tadinya kan di video juga sudah Ibu jelaskan bahwa MAR ini sebenarnya adalah berapa persen yang disediakan oleh perusahaan sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan nantinya, ya, atau berapa kira-kira dari sekian persen itu harus dilampaui oleh perusahaan maupun oleh kira-kira kalau mau melakukan investasi sehingga dia setelah minimumnya tercapai maka selanjutnya dia pasti akan untung. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke present worth atau PW ya. PW ini mempertimbangkan time value of money ya. Jadi dia ini mirip seperti NPV ya, tapi disebut sebagai kira-kira pengeluarannya ya, atau kita lihat di sini langsung aja pada contoh ya. Jadi contohnya di sini adalah kalau misalnya kita lihat investasi dengan cash flow sebagai berikut. Ada investasi yang dikeluarkan 50 juta ya, annual benefit berarti adalah keuntungan tahunan, annual cost adalah biaya tahunan ya. Terus nilai sisa ini bisa dikatakan adalah tabungannya mungkin ya, tabungannya dari tahun kemarin. Lalu umur investasinya 8 tahun, di mana di situ adalah bunganya 8%. Nah, seperti yang kita ketahui, NPV, investasi ini adalah biasanya karena investasi yang kita keluarkan di awal, maka kita anggap sebagai minus ya, minus 50 juta di sini. Minus 50 juta dihitung berdasarkan seperti kita menghitung keuntungan itu ya, yang ada di sebelumnya. Jadi PW ini mirip dengan present value ya, jadi kita menghitungnya berdasarkan nilai present ya. Nah, tinggal kalian masukkan saja di sini ya sesuai dengan rumusnya, di mana kalau annual benefit berarti dia keuntungan maka dia ditambah. Kalau tadi ada S ini adalah S adalah sisa ya, sisa, dan karena ada annual cost ini adalah biaya maka dia akan dikurangi. Bagaimana pencarian ini juga sudah dijelaskan di video, maka kita hitung
Di sana hasilnya adalah plus 12.870.000 ya. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa investasi ini berarti layak untuk dilakukan ya. Jadi kalau misalnya dia plus atau NPV-nya tadi seperti ini ya, NPV di atas 0 berarti investasinya layak, kalau di bawah 0 maka investasinya tidak layak. Nah, ada contoh soal yang lain ya, NPV ini juga kita bisa hubungkan dengan IRR ya, atau internal rate of return. Nah, di mana IRR ini ya, IRR ini ada bisa kita hitung dengan cara seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya modal minus $200, lalu tahun pertama ini ada yang kita keluarkan atau yang kita cicil $50, yang tahun kedua $100 dan $150, maka kita tinggal masukkan saja ke rumusnya ya. Ke rumusnya seperti ini, di mana internal rate of return this project is 19,44%. Maka di sini tinggal ditambahkan 1 plus IRR ya, IRR-nya maka ini dimasukkan ke sini. Dan ini karena tahun kedua, maka dia ada dipangkatkan 2 ya. Tahun ketiga dipangkatkan 3 dan seterusnya. Ya, ini dia dari NPV dan IRR. Oke, kita coba di contoh yang ini. Silahkan, ada yang mau mencoba contoh yang ini? Contoh yang perusahaan zaman now. Silahkan. Siapa yang mau mencoba harus dipaksa lagi ya. Oke, kita paksa lagi. Siapa yang beruntung kali ini? Tadi udah cowok, berarti sekarang cewek. Fadila, ada Fadila? Ada Fadila? Iya, Bu. Udah. Bisa Fadila? Kerjakan yang ini Bentar, Bu. ya. Iya, tak coba dulu, Bu. Oke. Ibu tunggu. Kita stop share dulu. Berarti Dila yang ini. Dila yang share screen. Ya. Gimana? Gimana? Dila? Ada yang bisa Ibu bantu? Dicek dulu kira-kira apa yang diketahui dulu? Iya, Bu, sebentar. Yang diketahui apa ya? Masih tak coba. Coba yang diketahui apa tuh? Boleh sambil share screen? Gimana? Apa yang diketahui ya? Silakan. Apa yang diketahui ya di situ? Ada beberapa nilai ya. Di situ ada investasi yang dilakukan 150 juta. Lalu umur proyeknya 5 tahun tanpa nilai sisa, lalu ada arus kas yang dihasilkan. Arus kas ini berarti adalah bisa kita tuliskan sebagai, ya itu ya,
Arus kasnya berarti yang ada di bagian atasnya yang diisikan sesuai dengan rumus. Nah, jadi NPV-nya berapa tuh kira-kira? Apakah dia di atas 0 atau di bawah 0? Gimana? Gimana? Bentar Bu, sinyalin dia nggak bisa. Nggak bisa share screen kan? Semangat, Dit. Semangat. Atau kirim ke ibu yang share screen kan juga boleh. Kita tulis dulu mau di kertas ya ntar. Iya, Oke. boleh. Oke, sampai menunggu Dila mengirimkan filenya. Kita lihat dulu penjelasan ya, yang akhir. Jadi nantinya kalau kalian sudah mencoba menghitung ya, di situ bukan ini ya, jadi ada perbandingan ya, ada perbandingan misalnya kalian disuruh membandingkan antara proyek A dengan proyek B di mana ada nilai investasinya di awal berapa, lalu ada penerimaan akhir tahunnya berapa ya. Setelah dihitung mendapatkan 20% IRR-nya untuk yang investasi A dan 18% untuk investasi B ya, dapat 2 IRR di mana berarti yang investasi A itu lebih besar IRR-nya ya. Nah, setelah itu kita bandingkan lagi, kita hitung lagi ya. Setelah dihitung ternyata NPV-nya didapatkan di sini NPV-nya 908, yang proyek A, proyek B 1089. Nah, untuk memilih ya, jadi untuk memilih alternatif mana, misalnya kalian diminta untuk membandingkan antara proyek A dengan proyek B, maka alternatif yang dipilih adalah yang pertama adalah pilih present worth-nya yang besar atau itu sama dengan kurang lebih NPV-nya yang lebih besar ya, dan pilih IRR-nya harus lebih besar dari MAR. Nah, di mana MAR-nya diketahui di sini 10%. Nah, kalau kita lihat dari present worth yang lebih besar, maka di sini yang kelihatan adalah proyek B. Ya. Lalu IRR-nya lebih besar daripada MAR, IRR-nya yang paling besar adalah 20%. Nah, kira-kira kalau dari dua ini, yang mana akhirnya kalian tentukan? Proyek manakah yang kalian ambil? Yang manakah? Apakah proyek A atau proyek B? Gimana? Proyek A atau proyek B? Sepi? Kita screen. Siapa ya? Ibu minta jawab. Ada Putra? Hasanul Falah Putra Junaidi? Hadir, Bu. Hadir. Nah, kalau disuruh pilih nih Putra mau pilih proyek A apa proyek B? Untuk apanya tadi, Bu? Untuk yang ini tadi yang ada di screen nih, yang ada Ibu share screen. Yang mana yang dipilih? Proyek Proyek A, Bu. Proyek A. Ya, Kenapa Bu. kok proyek A? Ya, selalu sinyalnya jelek, Bu. Sinyalnya jelek ya? Ya dari tadi keluar masuk ya si Putra.
Suara Ibu putus-putus kah? Suaranya enggak sih Bu, cuman share screen-nya kadang ketampil, kadang enggak. Oke. Gimana kalau menurut Putra, yang dipilih berarti yang proyek A. Kenapa kira-kira? Nah, IRR-nya Bu, kita lihat dia lebih besar Bu. IRR-nya paling besar. Oke. Mm-mm. Adakah yang memilih proyek B? Oke, yang siapa ya? Cewek-cewek Ibu tanya. Anissa? Anis? Ada Anis? Ya Bu, Anis Oktavianti kan? Ya, Oke nggak Bu, ada Anissa Mutmainah. ada di udah kelas tahu ini. Bu. Gimana Bu? Kira-kira kalau Anissa pilihnya proyek apa, proyek B? Kalau dilihat dari IRR-nya sih proyek A memang lebih besar, tapi kalau dilihat NPV-nya juga proyek B lebih besar. Yang saya lihat di atas tuh pernah saya baca kalau NPV-nya besar berarti dia layak, investasinya layak. Bingung sih Bu. Jadi, Kalau kira-kira pilih proyek B, pilih proyek B karena NPV-nya karena NPV-nya. lebih Terus besar. apa yang menguatkan dia sehingga proyek B ini lebih layak dipilih dibanding proyek A? Bukannya NPV itu udah ukur kelayakan investasinya, Bu? Bisa dilihat dari NPV aja, Bu ya? Ada Bukan dua NPV. kan di situ? NPV sama IRR. Kalau dilihat NPV-nya bedanya lumayan sih, Bu, bedanya jauh. Kalau IRR-nya tipis gitu loh bedanya. IRR-nya tipis. Nah, kayak pilih proyek Nggak beda. dapet ya? Nggak dapet ininya ya? Apa tuh? Kan dari kanan tuh kelihatan tuh udah ada clue-nya banget. Prison World-nya lebih besar atau NPV-nya lebih besar dan IRR-nya lebih besar dari MAR. Jadi gimana? Jadi kalau dari ini ya, dari yang ada ini, alternatif yang dipilih yang sebaiknya adalah proyek B. Kenapa kok proyek B? Karena yang pertama adalah present worth-nya lebih besar. Kelihatan ya, dia di sini 1089. Lalu yang kedua adalah IRR-nya lebih besar dari MAR. Bukan IRR-nya dibandingkan antara proyek A dan proyek B. Ya, di mana MAR-nya di sini adalah 10%. Maka otomatis yang kita pilih kan 18% ini udah di atas 10. Ya, jadi maka yang kita pilih adalah proyek B karena dia NPV-nya lebih besar, ya, yang paling besar dan IRR-nya lebih besar dari MAR. Ini dua-duanya lebih besar ya, tapi dia udah lebih menang di NPV-nya yang proyek B. Gitu. Oke? Sebelum kita akhiri kuliah hari ini, gimana Dila? Sudahkah? Dila? Semangat. Ya Bu, ini Bu, tinggal ngitung nilai akhirnya aja. Tapi tak kirim dari dulu Bu ya. Oke. Dila kirimnya kemana? Ke WA-nya Ibu. Ke chat apa ke mana? Sekarang ke chat. Ke WA-nya. Iya, WA. Bentar, Bu.
Di kolom chat bisa, kalau di copy di kolom chat atau gimana? Udah Bu, tak kirim. Oke. Kita share screen. Belum kehitung hasilnya ya, Del ya? Ya ini sekarang Bu. Oke. Kita buka dulu. Sebentar. Oke. Bisa dijelaskan nih, Del? Ya Bu, Mm-mm. kan diketahui di soalnya kan proyeknya itu investasinya 150 juta. Terus diperkirain tahunnya itu 5 tahun. Terus harusnya itu ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ada 60 juta, 50, 40, 35, sama 28. Terus IRR-nya itu 10%. Nah, jadi rumusnya NPV-nya itu kan ini tadi di atas di slide itu ada. Jadi tinggal dimasukin aja Bu, dari tahun arus tahun harusnya itu sama dari IRR-nya itu. Oke, nah di sini berarti ada yang kurang kayaknya rumusnya Dila nih. Kan 60 tahun pertama ya. 50 tahun kedua, berarti yang di bawahnya tuh 1 plus 0,1 kuadrat. Oh iya, Yang, Bu. Oh iya, ya. Yang tahun ketiga Ya. begitu juga. Ya, Bu, nanti. Bentar, Bu. Tahun keempat dan tahun kelima. Jadi semuanya itu ditambahin dulu. Setelah itu dicoba 150 juta minus 150 juta ditambah dengan hasil ini. Kira-kira apakah dia plus atau minus? Oke. Untuk apa nih? Yang lain ada yang sudah nyoba? Apakah ada yang sudah mencoba? Yang lain? Kira-kira? Belum ada yang mencoba? Kalau dari hasil, apakah kira-kira dia akan plus atau minus? Gimana? Apakah sudah ada yang mencoba? Yunda kayaknya udah, Bu. Yunda, gimana Yun? Ayo Yun. Hasilnya, Bu. 67 plus kayaknya, Bu. Ya, nasi. Gimana? Yun, udah ngerjain Yun? Belum? Plus hasilnya, Bu. Ngerjain. Plus hasilnya, oke. Berapa hasilnya Yun? Sekitar 167,2 juta. 167. Kecil ya suaranya. 167 juta ya? Plus juta. ya? Ya. Plus, ya, Bu. Plus dia lumayan juga ya, besar ya. Karena udah dikurangi 150 jutanya Yun? Iya, dikurangi, Bu. Hasil semuanya itu ya? Ya. Oke, berarti bukan, hasil... Bu. Maksudnya 167 tuh sebelum dikurangi. Jadi kalau dikurangin kan jadinya sisanya sekitar 17 juta gitu. Oh, sisanya sekitar 17 juta. Berarti tapi plus ya? Ya, plus, Bu. Oke. Sip. Oke, yang lain juga bisa mencoba kalau gitu ya. Kalau dilihat gimana kalau kurang lebih kayaknya hasilnya memang plus. Gimana? Dila udah selesai itu atau belum? Ya, Bu, sama kayak sama? Udah. Ya. Oke, sip.
Oke, jadi yang lain jangan lupa ya, rumusnya itu untuk mencari NPV yang di bawahnya itu ada pangkatnya. Kalau dia tahun kedua, maka dia dipangkatin ya, dipangkatin 2, tahun ketiga dipangkatin 3, dan seterusnya sampai tahun ke N ya. Silakan dipangkatkan, itu jangan lupa. Dan jangan lupa memang kalau hasilnya tergantung ya, biasanya memang hasilnya ya plus semuanya ya, tapi jangan lupa dikurangi dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah berarti kuliahnya selesai ya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depannya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.